Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara Zoom meeting malam ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan doa supaya Zoom malam ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain, alangkah baiknya saya sapa ya, Bapak Ibu yang membuka kameranya. Boleh saya sapa ya Bapak Ibu ya, yang buka. Baik Bapak Ibu, ini acara Zoom pada malam hari ini sangat keren dan luar biasa ya, karena kita dihadiri oleh Bapak Manajemen. Selain Bapak Irawadi Hazar juga ada Bapak Adi Priyatno dan ada Bapak Manajemen yang lainnya. Selamat datang Pak Irawadi Hazar yang sangat luar biasa, yang selama ini beliau adalah orangnya yang sangat rendah hati, tidak sombong, dan orangnya care terhadap semua mitra, baik ketemu di jalan, mau ketemu di tempat pertemuan, beliau tidak pelit dengan untuk berbagi ilmu. Bahkan beliau juga sangat bersedia sekali memberikan trik-trik bagaimana sih trik-trik jitu dalam media sosial. Jadi Bapak Ibu yang selama ini suka memasang status yang galau-galau, suka memasang status yang ya sesuai dengan hati yang lagi sedih, itu tidak usah lagi diposting-posting di media sosial, tidak ada gunanya. Karena kita di sini kita share di media sosial, baik pun di mana saja, itu alangkah baiknya kita share dengan hal-hal yang penting yang bisa mengeluarkan cuan tentunya ya, mendapatkan cuan. Siapa sih yang tidak mau mendapatkan cuan melalui media sosial? Nah, inilah di sini akan dikupas tuntas oleh Bapak Irawadi Hazar. Beliau adalah ahlinya, beliau akan kupas tuntas di sini di malam hari ini. Jadi baik Bapak Ibu, saya mohon kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting malam ini, yang hadir udah 300 lebih ya. Wow, pesertanya. Dahsyat nih 300 lebih loh Pak Irawadi Hazar ya. Luar biasa nih. Temanya pun sangat keren. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya untuk disilentkan atau di-mute-kan speakernya. Jadi kita sama-sama bisa mendengarkan bagaimana ilmu yang akan dikeluarkan oleh Pak Irawadi Hazar ini bisa kita terapkan nanti di media sosial ya, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Irawadi Hazar, dipersilakan ini podium ini untuk Bapak. Ya, terima kasih Ibu Yenti dari Pekanbaru. Plus dulu dong. Ya, buat Ibu Yenti. Oke, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Oke, sebentar. Suara saya jelas ya Bapak Ibu, boleh di kolom chat, komen atau di jempol. Suaranya jelas? Wah, jelas ya. Oke, terima kasih yang sudah komen jelas ya. Oke, Bapak dan Ibu, semoga malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya. Dan yang pastinya dalam keadaan tetap semangat ya. Semangat menjalani hari-hari, menjalani aktivitas kita sehari-hari, ya, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dapat terpenuhi, dapat tercapai dan nyamin ya. Baik Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu dapatkan informasi bahwasanya malam hari ini kita akan coba sharing ya. Sharing dengan topik yang kita beri nama dengan bagaimana memanfaatkan dunia digital bagi seorang pembangun network builder. Ya, bagi seorang pembangun network builder. Oke, mohon kerjasamanya untuk tidak mengaktifkan mikrofon, ya.
selama nanti kita pembahasan sampai ada nanti sesi tanya jawab ya, kita persilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan coba berbagi kepada kita semua, mengingat ya, kalau kita bicara tentang digital, mungkin Bapak Ibu semua udah pada jago lah ya. Kenapa? Hari ini tidak ada yang asing lagi dengan yang namanya digital, dengan aneka ragam platform ya, atau disebut dengan aplikasi ya. Begitu banyak aplikasi yang sehingga ada yang membuat orang begitu betah ya di depan layar smartphone berjam-jam. Oke. Ada yang sifatnya adalah konsumtif, ada yang sifatnya produktif, dan ada yang sifatnya korban dari media sosial. Nah, ini bahaya nanti ya. Jangan sampai deh kita kategori orang yang dikategorikan korban dari media sosial. Begitu banyak juga negatif yang ditimbulkan, tetapi yakinlah tergantung kembali kepada kita masing-masing. Positifnya, dampaknya sangat besar kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Ya, baik Bapak dan Ibu, malam hari ini, insya Allah ini adalah perdana ya, kelas semacam kelas online kita. Bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan secara tepat sasaran, ya, genggaman yang selama ini udah kita pakai, yaitu smartphone kita, menjadi sesuatu yang lebih produktif. Ya, malam hari ini kita akan coba kupas, dan saya sudah siapkan slide-nya untuk Anda semua, Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini adalah kelas pertama. Artinya apa? Ke depan, kemungkinan minggu depan, kalau Bapak Ibu berminat, nanti kita akan masuk ke kelas berikutnya. Bagaimana kelas lanjutan untuk kita bisa betul-betul memaksimalkan dunia digital tepat sasaran. Oke, kita langsung saja menuju slide yang sudah saya siapkan. Silakan Bapak Ibu tidak perlu mencatat, tetapi menyimak hal ini dan betul-betul mengikuti apa yang ada di layar Anda. Nanti berinteraksi bisa sementara lewat kolom chat ya. Oke, saya sudah siapkan PowerPoint-nya untuk Anda semua. Saya akan hadirkan. Semoga ini jelas ya. Oke. Oke. Bapak dan Ibu, halaman yang pertama ya. Halaman pertama. Oke. Kelihatan ya bahasa Inggris ya. Ini bahasa kampungnya Bu Yenti. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat grafik ya. Jadi ada 791 billion. Billion ini miliar ya. Peningkatan populasi ya, penggunaan media digital ya, secara mobile connection-nya itu 828 miliar. Ya, ini rentangnya 1 tahun datanya. Lewat yang namanya smartphone. Kebayang nggak? 8,28 miliar market ya digital ini. Terus selanjutnya ada 4,95 miliar. Ya. Ini terjadi peningkatan 4% juga setiap tahunnya. Ini data tahun 2022. Tahun 2023 belum disimpulkan, ya. Jadi total dari populasi meningkat 62,5% pengguna internet, Bapak dan Ibu. Ya, tadi pengguna smartphone, pengguna internet juga terjadi peningkatan. Aktif sosial media user. Nah, sebagai user media sosial, terutama yang suka scroll Facebook, movie ya, atau nonton video-video singkat di Facebook. Ayo, siapa yang doyan? Ya, terus ada yang doyan TikTokan bukan sebagai apa ya, TikTokers kreatornya, tetapi malah hanya user konsumsinya atau sekedar penikmat tontonannya. Ya, itu terjadi peningkatan juga Bapak Ibu. Aktif media sosial ini sebagai user itu 4,62 miliar. Kebayang ya? Luar biasa ya peningkatannya ya.
Ini dunia ya. Nah, sekarang kita lihat Indonesia, Bapak dan Ibu. Indonesia, nah, penggunaan, kita lihat rata-rata itu 8 jam sampai 36 menit. Jadi banyak orang menghabiskan waktu 4 jam sampai 5 jam, 4 jam, 56 ini adalah rata-ratanya penggunaan mobile phone atau smartphone ya. Apakah itu berselancar lewat media sosial atau Google atau browser. Nah, ini kesimpulannya. Dan 3 jam 41 menit. Ini dengan menggunakan laptop. Ya. Dan orang yang share, apakah itu termasuk yang dibilang Bu Yenti tadi, status pribadi, status rumah tangga, status galau ya. Itu rata-rata share total per hari itu. Ada yang juga share produk, share informasi, share berita, share macam-macam. Ya, baik yang resmi, baik yang bahkan legal, bahkan formal, non formal, atau bahkan yang hoax sekalipun. Cepat sekali peredarannya di dunia digital. Itu meningkat juga 57,2% Bapak dan Ibu. Per hari waktu yang dipakai. Oke. Bapak Ibu, lihat data-data seperti ini, apa yang kebayang oleh Anda? Apa yang kebayang oleh Anda? Oke, simpan dulu dalam pikirannya. Kira-kira apa yang menjadi masalah, apa peluang? Kan begitu ya cara melihatnya. Ya? Oke, orang hebat berpikir adalah peluang. Orang sukses berpikir bukan sebuah masalah, tapi menjadi sebuah peluang. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu. Peningkatan ini didominasi oleh data-data digital ini, lebih banyak penggunaan aplikasi yang berbasis seperti apa. Ya. Itu rata-rata mobil share lewat Google itu 72, ini datanya luar biasa Bapak Ibu. Ada YouTube penggunaan paling tinggi, benar. Ada yang doyan nonton YouTube sampai mau ketiduran, bahkan ketiduran handphonenya masih nyala ada. Ya. Kebayang ya konsumsi kita terhadap media sosial. Bahkan kita lebih ketakutan kehabisan pakai data ketimbang kehabisan pulsa ya. Karena semua sudah lewat platform ya, aplikasi. Nelfon pun kita sering menggunakan media yang platform aplikasi. Oke. Bapak dan Ibu, kita lanjut, ini data-datanya ya, kebayang ya. Saya lihatkan data-data ini berhubungan dengan apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Apa hubungannya dengan bisnis kita? Ya. Apa kaitannya dengan kita? Nah, kita lihat. Bapak Ibu, kita sudah tahu bisnis kita dikenal dengan bisnis multi level marketing, ya. MLM. Nah, untuk bertahan, ini ada berita menarik nih. Berita menarik, walaupun beritanya udah kuno ya. 12 Januari 2022 ya. Saya ambil ini dari sebuah event yang dinamakan Apple Award. Ya. Di sana dikatakan apa? Untuk bertahan industri MLM harus memanfaatkan platform digital. Platform digital. Oke, ini ya sebuah berita yang dimuat di media Indonesia. Oke, kita tidak fokus kepada Apple Award-nya, tetapi kepada satu kutipan kalimatnya yang mengatakan untuk bertahan pelaku bisnis MLM itu harus memanfaatkan platform digital. Oke. Pertanyaannya, sebelum pertanyaannya ya, ini ada sebuah ungkapan yang saya coba rangkum, yang saya rangkum dari pengalaman juga Bapak Ibu. Saya betul-betul mengamati digital ini bukan baru setahun kemarin, tetapi saya terlibat dalam industri digital ini. Kebetulan sebelum TH Network saya juga ada perusahaan yang bergerak di bidang digital, kurang 6 tahun yang lalu, ya. Jadi bagi saya, ya, sebenarnya bukan hanya buat sekedar bertahan, ya, bukan buat sekedar bertahan. Namun melibatkan dunia digital dalam bisnis network builder adalah cara kerja cerdas, ya, atau serangan segala penjuru kalau saya istilahkan, untuk meraih kemenangan lebih. Nah, apa maksud dari ungkapan ini Bapak dan Ibu?
selama ini kita mungkin pelaku industri MLM itu hanya lebih kental dengan yang namanya prospek offline, presentasi offline, ngumpulin daftar nama offline, janji ketemu dan akhirnya ketemu offline, kan begitu? Dan akhirnya juga kita merasa sulit nih. Kita manfaatin digital itu kayak mana? Kayaknya sulit banget untuk melakukan presentasi, kan begitu? Nah, jadi hal ini kita coba kupas malam hari ini. Apakah benar seperti itu? Ya, kita lihat Bapak dan Ibu. Jadi kita ibaratnya sedang melakukan sebuah ritual perjuangan ya, atau bisnis ini katakanlah bahasanya sedikit, teman-teman sering bilang di lapangan kami lagi berjuang ya, makanya saya pakai bahasa itu. Nah, jadi serangan kita itu bisa dari segala penjuru, bukan hanya darat tapi juga udara. Nah, segala penjuru itu hari ini adalah dengan digital. Bahkan banyak hal yang kasus besar tidak terselesaikan, tapi gara-gara adanya digital harus diselesaikan. Nah, ini banyak sekali bukti ya. Makanya digital ini sayang sekali kalau seandainya kita masih merasa gaptek, gagap teknologi, atau masih merasa nggak mampu. Sebenarnya bukan nggak mampu, nanti saya bahas. Ya, semuanya itu sebenarnya hanya faktor kebiasaan, Bapak Ibu. Kebiasaan. Ya, saya yakin di awal kita mengenal smartphone juga mengenal megang awal juga takut salah pencet ini dan itu. Kira-kira bagaimana cara cerdas serangan tepat sasaran itu bagi seorang network builder? Oke, Bapak Ibu, kira-kira ini kita penjual atau pembangun bisnis jaringan? Yang setuju, Bapak Ibu, yang malam ini hadir sebagai pembangun bisnis jaringan, ketik angka 1. Pembangun ya, bukan penjual produk MLM. Oke, ini harus dilurusin dulu. Ya, pembangun bisnis network. Ya, atau network builder. Oke, semua setuju ya, pembangun bisnisnya ya. Oke. Kenapa kita perlu penegasan kalimat ini Bapak dan Ibu? Kenapa ada istilah network builder, ada network seller ya? Kita bukan hanya bicara tentang produk terjual. Yuk kita lihat ya. Apakah hanya dengan posting produk lalu berharap ada yang beli? Apakah itu media sosial? Apakah itu yang disebut dengan digital marketing network builder? Oke, ini cara biasa Bapak Ibu. Ya, cara biasa dan cenderung lebih binasa nanti. Kenapa? Nah, ini kita lihat nanti logika-logikanya. Ya, banyak orang mengeluh ketika dia menawarkan bisnis hanya posting-posting produk, posting-posting foto, posting-posting testimoni. Pasti sering posting-posting, tapi juga nggak laku-laku, nggak ada jualan, terjadi begitu ya. Oke. Dan selanjutnya, apakah posting produk jualan di marketplace, lalu banting harga, berharap kebanjiran orderan? Oke, ini fakta terjadi toh. Banyak orang yang tiba-tiba apapun MLM-nya, apapun bisnis MLM-nya, apapun produknya, di marketplace itu sering menjadi gangguan bagi sebagian teman-teman. Sebagian, kenapa saya bilang sebagian? Yang akan merasa terganggu dan risih karena adanya postingan di marketplace, lalu banting harga, harganya jauh di bawah harga kita sebenarnya, bahkan istilahnya undercutting ya. Semua produk MLM pasti ada. Ya, semua produk pasti ada yang melakukan hal ini. Dan uniknya yang melakukan itu bukan member ya. Ada yang bekerja sama beli produknya sama member, atau ada yang kerja sama membernya, oknum. Nah, ini dilacak susah. Nah, kita lihat nanti secara apa. Apakah itu yang disebut dengan cara cerdas membangun bisnis MLM bagi network builder? Bukan. Ya, nggak ada sejarahnya juga Bapak Ibu. Orang-orang yang sekedar posting-posting di marketplace lalu banjiran orderan, lalu dia sukses menjadi seorang supplier director, nggak ada. MLM-nya apapun nggak ada. Ada orang yang dia rajin posting-posting di marketplace, terus pasang iklan, bahkan iklannya berbayar, dia jadi orang peraih reward di satu MLM, nggak ada rumusnya Bapak Ibu. Ya, nggak ada. Belum bisa ketemukan hal begitu. Nah, jadi ini fakta-fakta Bapak Ibu. Ataukah ada cara lain yang lebih cerdas dan tepat sasaran? Biar apa? Biar nggak pakai cara biasa. Biar nggak binasa juga. Kenapa binasa?
Di dalam dunia digital, Bapak Ibu, platform apapun itu ada media yang disebut dengan ads atau iklan berbayar ya. Bapak Ibu suka lihat gak kalau lagi buka Facebook terus ada muncul satu produk tulisannya bersponsor. Bersponsor. Pertanyaannya itu kira-kira bayarannya mahal nggak? Mahal ya? Bayarannya mahal, iklannya mahal, berbayar gitu ya. Tetapi apakah sebanding dengan hasil dari penjualan yang didapat? Belum. Kita ada banyak bukti. Semakin besar investasi orang beriklan di satu platform, dia semakin butuh kecerdasan dalam mengelola iklannya. Dan dia butuh investasi yang besar. Pertanyaannya sebanding nggak kalau dibawakan sebuah produk MLM dilakukan begitu? Enggak juga Bapak Ibu. Enggak efektif. Oke. Jadi lalu bagaimana yang efektif? Apakah kita merasa risih diganggu oleh orang iklan yang tiba-tiba misalkan ada yang share ke saya, Pak ada iklan bersponsor Viribus. Saya cek harganya normal sih dijual. Ya, harganya normal. Tetapi bolehkah MLM produk itu diiklankan seperti itu? Pertanyaannya, bolehkah produk MLM ditaruh di marketplace? Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Ini sebenarnya dilema oleh semua MLM. Dilema. Kenapa? Kalau kita mengacu aturan bakunya, MLM atau direct selling itu nggak boleh produknya dipajang di marketplace. Itu kalau kita bicara. Lalu perusahaan bisa apa gitu loh. Ketika kita surati marketplace, paling di take down. Tahu di take down ya, diturunkan, tidak dipasang sehari 2 hari. Besoknya muncul lagi. Nah ini memang dilema ya di dunia digital. Tetapi nggak usah khawatir. Orang yang khawatir dengan hal-hal begitu mungkin kategorinya hanya mengandalkan online sebagai target dari pasarnya, yaitu dengan cara yang pilihan tadi. Pilihannya hanya sekedar produk terjual. Berarti mentalnya bukan mental network builder. Saya bercerita malam ini bukan mengajak Anda menjadi network seller, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana Anda tetap fokus menjadi network builder, Anda pembangun jaringan, Anda tepat sasaran menggunakan digital, dan Anda kebanjiran peningkatan bisnis, ya, pertambahan jaringan, ya, terbantu oleh digital. Nah, bagaimana yang tepat sasaran itu? Yuk kita lihat, ya. Ini di slide terlihat jelas ya. Ada undang-undang yang mengatur Bapak dan Ibu, ya. Melanggar diantaranya apa? Ya kalau perusahaan logikanya Bapak Ibu, perusahaan kalau kita sih bisa aja kita pasang iklan juga berbayar, lalu gunanya member apa? Betul tidak? Lalu buat sistem MLM apa? Kan konsep dasarnya MLM itu bukan dengan cara yang seperti itu. Jadi kita ajak juga lewat Zoom malam ini, jika ada teman-teman yang pernah kepikiran atau ada yang hari ini melakukan kegiatan seperti itu, kita ajak nggak usah pakai cara-cara seperti itu, tetapi ada nih cara yang lebih efektif yaitu membangun network. Ya, yang kedua ada cara-cara yang mungkin yang sangat meresahkan bagi sebagian orang ya. Kenapa saya bilang sangat meresahkan bagi sebagian orang? Yang tadi kalau hanya mengandalkan konsep seller lewat media-media. Risih karena apa? Adanya undercutting. Tapi bagi Anda yang melakukan media digital, memanfaatkan media digital ini secara tepat sasaran, Anda tidak akan risih. Karena MLM itu yang dijual bukanlah sebenarnya konsepnya bukan produknya, tapi bagaimana sistem ini dikemas mendapatkan keuntungan bersama-sama. Produk hanyalah sarana. Ini harus setuju dulu Bapak Ibu. Ya, jadi baratnya satu produk yuk kita rame-rame jualin gitu loh. Beda, ini beda konsepnya. Kalau Anda sendiri iklan kan sampai bayar miliaran pun, mending Anda buka perusahaan sendiri, nggak usah MLM. Betul tidak? Mending Anda punya produk sendiri, mending Anda iklan sendiri. Nah, itu konsepnya. Jadi, sekali lagi, tidaklah tepat sasaran kalau seandainya Anda memakai metode itu. Itu metode konvensional. Anda mungkin punya satu produk lalu Anda iklankan. Anda berbayar iklannya.
ya Anda bersponsor iklannya, itu hak Anda. Tetapi di dalam undang-undang MLM, direct selling itu malah dilarang. Bahkan itu Anda sudah memakai merek TH Network, kalau sana itu produk TH Network, Anda pajang, berarti Anda menggunakan merek tanpa izin. Itu artinya, bahkan itu bisa dituntut pidana, Bapak dan Ibu. Ya, makanya banyak orang yang majang di marketplace tidak pakai akun asli ya, namanya yang palsu, alamatnya juga alamat palsu kayak lagu ya, kayak lagu. Oke, kita lanjut. Jadi nggak usah khawatir teman-teman pembangun jaringan. Kalau Anda sudah tahu cara dan kiatnya, bagi memiliki mindset network builder terlebih dahulu, bukan network seller. Maka kita akan menggunakan medsos tepat sasaran, bukan sekedar bagaimana produk terjual. Dan kita akan sama-sama menjaga iklim bisnis yang kondusif jangka panjang. Ya, yang sama-sama kita ketahui kalau sudah kita pajang di marketplace itu sudah tidak benar, ditambah lagi apalagi kalau ada undercutting, menjual banting harga, ini merusak bisnis kita sama-sama. Jangan sampai Anda seperti yang dibilang oleh CEO kita, Anda ibaratnya cari nafkah juga lewat bisnis ini, tapi ibarat Anda naik kapal, Anda sendiri yang berusaha untuk melobangi kapalnya. Artinya Anda juga kalau perusahaan ini tenggelam, Anda juga tenggelam. Ya, jadi bagaimana menjaga iklim bisnis yang kondusif jangka panjang, stop kegiatan yang seperti itu, dan kita coba cari cara yang lebih tepat. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Jadi mindsetnya harus setuju dulu, dan tadi teman-teman sudah bilang sebagai network builder. Ya, siapkan diri Anda menjadi seorang network builder. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini slide-nya, Pak. Ya, membangun bisnis MLM rohnya tetap adalah presentasi. Nah, ini sering rajin sekali teman-teman ikut training ya, mendengar kalimat ini. Rohnya di bisnis kita adalah presentasi. Oke, apa sih presentasi? Kembali bukan sekadar posting tulisan lalu berharap ada yang nanya. Berharap ada yang beli, enggak. Oke. Presentasi. Presentasi itu selama ini kita tahu lebih banyak lewat offline. Nah, yang rajin ikut Zoom atau sudah mengikuti Zoom yang dilakukan oleh contoh atau dicontohkan oleh para co-founder, Bapak Ibu bisa melihat begitu yang dimaksud dengan presentasi online. Oke, apa sih bedanya ini? Apakah mesti kita online saja tinggal offline? Enggak. Jadi kita kolaborasi Bapak dan Ibu. Presentasi offline punya kelebihan, presentasi offline punya kekurangan. Apa contoh kekurangannya? Ya, offline contoh, ada kita punya daftar nama di satu daerah yang jauh dari tempat kita. Ya, kita tinggal misalkan di Pekanbaru, ada daftar nama di Malang. Bisa nggak lewat online? Bisa. Tentu bagaimana mengemas cara presentasi online-nya. Betul tidak? Menjadi sebuah presentasi yang elegan, menarik. Kan gitu. Ya, bukan sekadar share tulisan lalu berharap join, enggak juga. Terus share aja video YouTube presentasi seseorang berharap dia mendengarkan maksimal, belum tentu juga. Apakah presentasi online itu? Bagaimana yang lebih efektif? Ya, kita bisa melihat Bapak dan Ibu dan bisa mengamati. Ya, seberapa besar pun perusahaannya hari ini salah satu pilihannya adanya seperti di aplikasi yang kita pakai malam ini, yaitu Zoom. Benar ya, Bapak Ibu bisa lihat di media-media sosialnya masing-masing, iklan, event, seminar Zoom, ya, seminar bisnis, ada ngobrol pintar, ada istilahnya bincang-bincang sehat, ada bincang macam-macam. Apa kelebihan dua hal ini? Apa yang bisa dihemat, apa yang bisa diefektifkan oleh online? Apa minusnya dari online? Apa minusnya dari offline? Maka kita kolaborasi, bukan dipilih salah satu. Ya, artinya kegiatan offline jalan, kegiatan online juga jalan. Kegiatan offline maksimal, online juga maksimal. Kebayang nggak kira-kira?
Kayak Bu Titin, Nadir orangnya ya, saya lihat namanya tadi, Bunda Titin. Ini udah dilakukan juga di awal. Apalagi zaman-zaman masih corona heboh ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini dipakai di awal. Tinggal sekarang dimarakan gitu loh. Ya, bagaimana orang di Jember terus punya jaringan di Makassar. Pasti butuh biaya besar, rencana besar untuk bisa secara offline, betul tidak? Pasti. Jadi misalkan nih kita punya daftar nama di Makassar rame banyak ya. Nah kira-kira pasti butuh rencana besar. Kapan dia ke Makassar? Kenapa rencana besar? Iya, karena ke satu daerah pasti akan keluar budget yang besar, investasi waktu yang cukup lumayan, dan akhirnya ada risiko yang sedikit lebih besar ketimbang bisa dilakukan dengan on. Menarik ya. Artinya apa? Bisa nggak cara online kita lakukan? Wah, kan persoalannya hanya merasa gaptek. Nah, yuk kita lihat ya. Simple kok sebenarnya Bapak Ibu. Alat bantu, ingat kata kuncinya adalah alat bantu dibuat untuk mempermudahkan kita. Asalkan Bapak Ibu tidak pakai pola pikir begini. Ada palu nih, ada palu, ada paku. Palu gunanya apa? Alat bantu menancapkan paku. Jangan pikirin pakunya dibuat dari kayu apa. Besi palunya dari mana. Nggak usah dipikirin. Apa maksudnya? Kalau kita udah punya pola pikir begitu, bagaimana cara memanfaatkan fasilitas aplikasi yang ada di digital sekarang, kita maksimalin gitu. Tinggal pakai. Dan petunjuknya bersiliweran di internet, Bapak Ibu. Pak, nggak ada yang ngajarin. Kemauan yang penting. Ya, di YouTube bagaimana cara bikin Zoom meeting? Ada keluar videonya. Orang sukses mau belajar. Buang semua alasan, kan begitu? Oh, susah Pak, kami nggak kenal, nggak ada chemistry. Kalau hanya mendengarkan video YouTube. Nah, malam ini kita bahas. Tinggal serius belajar, kan begitu? Mau kelas lanjut, besok Senin kita buat lagi. Mau kelas khusus, boleh telepon saya, WA saya, nanti tak tunjukin apa yang perlu disiapin lagi. Biar maksimal. Asal kita punya kemauan. Kita ramekan, kita semarakkan. Gitu. Bukan hanya menunggu adanya Zoom dari manajemen, hanya menunggu Zoom dari pihak perusahaan. Kebayang nggak kira-kira ada tim Makassar, ada tim Pekanbaru, ada tim Malang, ya, ada tim Jember, ada tim Banyuwangi, semua punya agenda Zoom selain agenda offline mereka. Kebayang nggak dunia media sosial itu jadi heboh oleh THN itu? Ingat, viralnya sebuah bisnis berpengaruh kepada offline, Bapak Ibu. Pasti. Contoh ya, sederhana. Banyak nggak kita dengar orang itu malah terkenal lewat media sosial. Kamu di lapangan bisa, Bapak itu ada di situ kan, Pak. Oh, nah kita ngomong tentang satu produk aja mungkin di TH Network ini, orang oh iya saya lihat di media sosial ada. Bahkan ada persepsi hari ini, ya, ada persepsi hari ini orang lebih percaya informasi yang ada di dunia digital ketimbang orang yang bicara langsung, kadang bener nggak? Kita cari di media sosial, benar nggak? Nah, yang membuat viralnya sebuah bisnis, apakah berefek buat semua kita? Iya. Kalau dia semakin viral, bayangkan, ya, Anda punya daftar nama di mana? Iya ya, saya lihat ibu itu juga men-share itu. Saya lihat ada kemarin Zoom-nya bagus. Iya, oke deh, saya ikut. Oh, THNet oke. Nah, ini yang membuat viral itu adalah secara kita bersama-sama. Ya, jadi ini perannya ini saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu. Jadi bukan berarti offline enggak tetap. Tapi lihat enggak data tadi Bapak Ibu, berapa banyak orang lebih menggunakan waktunya ya di depan smartphone ketimbang dari ikut pertemuan, pergi training, benar enggak? Karena di pertemuan pun masih smartphone dipegang, ya kan? Nggak didengarin yang di depan, ya. Ini banyak sekali.
fakta-faktanya begitu, pengaruhnya dahsyat, ya. Nah, bagaimana mengemas presentasi online ini? Ini yang kita lihat. Nah, media presentasi online ini kita di sini ambil contohnya Zoom. Walaupun sebenarnya ada aplikasi lain, Bapak Ibu, ada Google Meet, boleh Anda pakai juga. Google Meet, ada TikTok, bisa nggak? Bisa. Tapi ada syaratnya juga sedikit memang kalau TikTok, ya. Kalau TikTok itu mesti punya follower dulu, kita minimal 1.000, ya. Nah, kalau belum punya follower 1.000 belum bisa live. Ya. Nah, ini kelebihannya, makanya kita ambil yang namanya Zoom. Kita lihat media presentasi online. Saya logikanya, saya yakin Anda masuk bagi Anda semua. Anda punya daftar nama di mana-mana. Kebayang nggak kalau harus ditunggu pertemuan diadain oleh para co-founder atau pertemuan diadain oleh para leader besar? Padahal Indonesia ini harus cepat dijangkau. Ini perlu percepatan bisnis kita, benar nggak? Kenapa harus nunggu ada agenda dulu? Kapan ya ada agenda di sana? Kita baru undang orang. Jangan. Kita manfaatin media ini, Bapak Ibu. Ya, tinggal bagaimana menyiapkannya. Oke. Apa keunikan presentasi dari online ini kita bisa lakukan? Ingat ya, rohnya tetap presentasi, bukan sekedar posting-posting, ya. Posting-posting bukan. Nah, ini. Keunikan yang pertama, waktunya fleksibel. Oke, benar ya. Kapan saja Anda bisa atur. Jamnya Anda bisa atur. Oke. Hemat waktu. Oke, udah jelas. Kalau dibandingkan dengan offline tadi, Anda nggak perlu ngidupin mobil, motor untuk menjangkau prospekan Anda. Ya, diatur waktu buat janji. Kegiatannya sama, benar tidak? Offline, kegiatannya sama dengan online. Kenapa? Buat daftar nama. Lalu mengundang atau buat janji. Betul tidak? Mengundang buat janji. Anda undang kemana? Ke pertemuan, betul? Tinggal rubah atau menambah pertemuannya dari offline ke online. Yang ada offline, pertemuan TOPK, undang. Tapi kalau nggak ada, bisa diundang ke online. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, diundang ke online. Tinggal bagaimana cara pengemasan. Nanti kita lanjut ya. Jadi hemat waktu nggak kira-kira? Orang yang tadinya kita mungkin canangkan 3 bulan lagi baru bisa ke daerahnya, alasan kesibukan kita bekerja, alasan kita tidak punya waktu berkunjung offline, kita gunakan online bisa dalam waktu dekat gitu loh. Otomatis ini menghemat waktu, bagaimana target kita bisa lebih cepat tercapai. Betul? Kebayang ya? Ada yang dari Pekanbaru kemarin ke Damasraya. Kebayang nggak kira-kira? Apakah resikonya sama? Ditolak, benar nggak? Anda presentasi offline atau online risikonya sama, ditolak, benar nggak? Benar. Tapi akan lebih hemat apa? Hemat biaya operasional. Sesuatu yang apalagi tidak efektif. Ini saya amatin ya Bapak Ibu. Efektif sebuah kita open market ke satu daerah. Mana yang lebih efektif? Coba pertimbangkan. Kecuali niatnya memang mau healing sekalian, jalan-jalan sekalian, ya. Tetapi kalau enggak, Bapak Ibu memang mau fokus bisnis, ini salah satu cara digital yang bisa Anda pertimbangkan, Bapak Ibu. Anda pertimbangkan. Ya. Kenapa? Anda misalkan Pekanbaru, Damasraya, Jambi, itu butuh waktu berapa jam perjalanan, betul tidak? Ya. Berapa biaya yang dikeluarkan? Ya. Kebayang kan? Toh Anda juga mau ketemu orang itu buat janji dulu, bener nggak? Besok ada waktu nggak? Besok kapan? Jam berapa? Betul tidak? Nah, kembali efeknya sama. Medianya yang berbeda. Ya, Pak, kalau saya depan kamera lebih grogi kalau depan orang. Nah, persoalannya depan kamera malah sebenarnya lebih enak ya kan? Orang kagak lihat langsung, ya kan? Ini aja yang buka kamera nggak berapa orang, betul tidak? Ada yang nutupin mukanya nih. Nah, oke.
Hemat biaya operasional. Coba bawa ke alam logika kita Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kegiatan offline tetap, tetapi bagaimana juga memaksimalkan digital. Dengan market yang saya lihatkan di awal, ya, dengan logika-logika berpikir yang lebih logis, kita bisa menghemat. Bisa menjangkau market bisnis yang luas. Ini poin keempat. Ya, jadi sesuatu yang kita tunda, kita misalkan tinggal di Padang, punya daftar nama di mana-mana, ya kan? Kan nggak mesti harus ke sana open market ngabisin rancangan, pasti dirancang biayanya berapa, harinya berapa, ya, untuk melakukan itu. Kagak ada salahnya. Kita mulai dari online, setelah itu buat janji, setelah itu apa? Kalau terjadi pertumbuhan barulah kita mulai secara offline atau mungkin tambah dengan offline. Bisa. Artinya inilah bisnis yang semakin fleksibel di zaman sekarang. Terbantu, termurahkan, terhemat biaya karena ada di digital. Bayangkan aja Bapak Ibu malam ini deh, saya mau adain training. Ya, saya buat hari tanggalnya, lalu saya sebar di grup. Anda investasi. Kita ajak training kayak malam hari ini. Saya ngomongnya mungkin akan sama. Tapi hari ini malam ini Anda nggak bayar, cukup pakai data yang Anda siapin. Betul tidak? Cukup keseriusan Anda. Sama, Anda ikut offline, Anda juga harus serius belajar biar dapat ilmunya. Betul tidak? Anda cari tempat biar Anda betul-betul mengikuti Zoom dengan maksimal. Sama, artinya bukan hanya presentasi, sharing, training bisa Anda lakukan dalam media seperti ini. Oke, bisnisnya semakin terjangkau luas, semakin menghemat waktu, menghemat biaya operasional, betul? Risiko sekali lagi tetap aja. Ada nggak yang serius malam ini nggak dengarkan? Ada yang mungkin sambil masak, ada yang sambil nyuci, mungkin ya. Tetapi ingat itulah kefleksibelannya, ya. Dan sisi lainnya apa? Banyak lagi, ya, otomatis. Nah ini dia, tak hanya satu presentasi satu arah, kita juga bisa sharing, training, diskusi sama mitra, tim, bagaimana agenda-agenda berikutnya, program-program percepatan berikutnya, ya bisa dilakukan lewat online. Oke, Bapak dari tadi ngomongnya positifnya, minusnya apa? Minusnya cuma satu, kita kurang bisa melihat mimik wajah orang. Apakah dia serius, apakah dia welcome, itu aja di digital. Ya, buktinya apa? Ada yang tidak buka kamera. Ya, di situ aja minusnya kalau online. Apakah mereka mendengarkan secara seksama, mungkin sambil ngobrol juga dengan temannya, paling itu aja. Ya, tetapi seburuk-buruk resiko artinya masih banyak hal positif lewat kita digital. Oke, ya. Bagaimana mempersiapkan presentasi online? Oke, kita lihat ya. Jadi waktu ini kita malam ini sampai jam 9. Kalau seandainya malam ini tidak tuntas semua atau tidak paham semua, kita buka kelas lagi di minggu depan. Setuju nggak ya? Kalau setuju boleh ketik angka 2 deh. Ya, boleh ketik angka 2, setuju, lanjut kelas ya. Pak, Bu, saya kemarin lihat training digital. Ya, Anda boleh deh cek-cek di internet. Ya, ilmu-ilmu kayak gini, ngeri Bapak Ibu. Saya tanya Pak Rio, saya kayaknya harus upgrade lagi ilmu ya. Saya boleh ikut training nggak? Ya, Billionaire Coach untuk tingkat lanjut materi digital ya, bagaimana kita tepat sasaran bisnis kita. Nah, itu biayanya tahu nggak Bapak Ibu? 2 hari trainingnya 8 juta. Bener ya, 8 juta. Oke, semua ngetik 2 ya. Nanti kita lanjut. Kalau seandainya nggak cukup sampai jam 9 ya pembahasan, pasti nggak cukup sebenarnya. Materinya sebenarnya bagaimana nanti pengemasan Zoom-nya lebih menarik ya. Terus lihat nggak di latar saya ini ada sesuatu yang unik ya, berubah ya. Bukan rumah sendiri, bukan kelihatan dindingnya ya. Artinya apa? Di sini nanti akan menutupi kelemahan-kelemahan, ketakutan-ketakutan. Pak,
kayaknya harus punya studio ya kalau kita mau live itu enggak. Ya, pengaturannya ada semua. Ya, enak loh, ya. Pak, saya nggak bisa bikin kayak Bapak, saya nggak bisa desain kayak gitu. Udah gampang, inilah kita persiapkan untuk Anda. Kita akan berikan total support untuk Anda. Ya, kami akan berikan dukungan alat-alat bantunya. Ya, oke. Kita lihat lanjut ya, bagaimana mempersiapkan presentasi online. Oke, ini dia. Pertama, Bapak Ibu, saya tulis merah, persiapkan teamwork Anda. Sama dengan bisnis secara offline, ya. Sama. Ya. Bagaimana Anda punya tim dulu? Timnya berapa orang, Pak? Bagaimana bisa mengemas presentasi ini biar maksimal, ya? Minimal, Bapak Ibu ini poinnya. Pertama, pastikan teamwork Anda siap menjadi pengundang. Nah, ini. Ya, jadi kalau Zoom seperti ini, pertama Anda jadi diri sendiri sebagai pengundang, Anda juga bisa jadi sebagai MC, Anda juga langsung presentasi. Kalau belum punya tim, bisa kok. Ya, tapi kalau ada tim akan lebih baik. Kayak hari ini saya dibantu oleh Bu Yenti dari Pekanbaru membuka acara ini. Nah, ini disebut dengan host MC. Oke. Lalu ada host yang siap untuk jadi presentasi atau mempresentasikan. Ya, kayak malam ini kita sesi pada host untuk mempresentasikan digital. Nah, mungkin TOP, presentasi bisnis, ya, atau sharing bersama upline. Ada MC-nya, ada yang namanya upline pembicaranya. Oke. Lalu ada host room control. Nah, ini juga penting disiapin. Maka perlu teamwork. Tim yang bekerja sama dan sama-sama bekerja. Sama-sama mengundang, sama-sama menjaga kelancaran Zoom. Apalagi kalau Zoom presentasi yang Bapak Ibu bahas atau buat, nah kayak gini, ada contoh bunyi-bunyi suara-suara, ya. Suara-suara yang datang dari orang yang baru masuk, misalnya ya, baru bergabung. Lupa mute ya atau belum menonaktifkan mikrofon. Nah, ini peran siapa? Peran dari host yang disebut dengan room control atau menjaga atau kontrol dari kelancaran ruangan meeting atau presentasi. Cukup apa? Gampang kok. Semua ada caranya. Ya, nggak sulit. Ingat kalimatnya apa? Gampang. Ya, jangan ingat aja alat bantu sudah disiapin kok. Pokoknya jangan ditanyain aja alat bantu terbuat dari apa, ya bagaimana cara membuatnya. Itu yang nggak usah dipikirin. Yang penting alat bantunya sudah ada. Ya, tinggal kita cara menggunakannya saja. Ya. Oke. Langkah selanjutnya apa? Persiapkan tools yang dibutuhkan. Oke. Malam ini saya yakin teman-teman sudah punya Zoom. Buktinya sudah masuk ke meeting Zoom ini. Lalu bagi yang belum bagaimana? Tinggal download di Play Store. Mitranya yang bagi punya Android, download di Play Store. Yang punya Apple, download di App Store. Ya, ada Zoom. Dan poinnya, kenapa di sini saya tuliskan Zoom berlisensi? Waduh, duit keluar nih ya. Duit keluar. Nah, Zoom berlisensi ini ditujukan pertama bagi siapa? Bagi Anda yang ingin menyelenggarakan. Ya, apa bedanya Zoom gratis dengan Zoom berbayar? Zoom gratis kalau Anda hanya jadi peserta, nggak perlu bayar. Tapi kalau Anda yang jadikan Anda sebagai penyelenggara event Zoom-nya, kita sarankan Anda pakai Zoom yang berlisensi. Lisensinya di mana belinya? Gampang sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Sebelumnya kita mungkin tahunya Zoom itu beli lisensinya bahkan jutaan. Anda boleh cari di Google masih pasti ada itu. Lisensi Zoom itu ada yang budgetnya 2 jutaan, ada yang budgetnya 1, berapa.
tergantung fasilitas yang didapat, ya, untuk kapasitas berapa orang Zoom-nya, ya, dan untuk berapa waktu yang digunakan untuk meetingnya. Zoom gratisan itu hanya 45 menit, Bapak Ibu. Nah, kan sayang lagi presentasi, lagi ngobrol, putus, ya. Nah, kalau pakai yang berlisensi itu aman. Mau kita ngobrol sampai pagi, ya, asalkan paket internetnya ada, udah puas kok. Ya, artinya tidak ada batasan waktu. Kalau untuk paket berlisensi. Nah, sekarang Bapak Ibu, paket berlisensi ini mudah. Makanya saya bilang agak sedikit bahasanya panggil emak ya. Emak murah ya. Kenapa? Bapak Ibu yang punya kartu seluler, saya tidak promo brand ya, tetapi ini kita memanfaatkan platform, kita memanfaatkan media yang sudah ada. Ya, kita cukup buka My Telkomsel. Ada di smartphone-nya? Oke, saya tidak promo satu brand, sekali lagi maaf, ya nanti kita mute ini, ya. Tapi ini dalam rangka bagaimana kita memanfaatkan media. My Telkomsel, Bapak Ibu, ada aplikasinya juga di Play Store. Bagi Anda yang pengguna kartu smartphone-nya Telkomsel, Anda bisa beli paket Zoom itu dengan harga sangat murah. Berapa? Satu lisensinya 15.000, Bapak Ibu. Untuk 3 hari ada Pak? Ada. Ambil yang 25.000. Murah ya? Sekali kebutuhan 25.000, kita sudah bisa Zoom hadir 100 orang, kita presentasin 100 orang. Kebayang nggak? Kalau itu 100 orang kita kunjungi offline. Hemat ya? Jauh lebih hemat. Hanya dengan 25.000. Ya? Nah, tinggal bagaimana kiat, bagaimana semakin ramai nanti Zoom-nya. Ya? Oke, udah paham ya? Jadi Zoom berlisensi, nanti Bapak Ibu bisa beli langsung potong pulsa, ya. Cukup isi pulsa, potong 25.000, udah dapat lisensi 3 hari. Waktu tidak terbatas. Mau ngobrol berjam-jam silakan, ya. Oke. Apalagi yang disiapin? Setelah punya aplikasi, slide sesuai agenda. Nah, agendanya presentasi. Agendanya TOP. Bapak Ibu cukup siapkan slide PowerPoint-nya. Ya. Kami mau lebih simpel lagi PowerPoint-nya, Pak. Oh, ya sudah, silakan. Ya. Yang asalkan tidak merubah makna atau tujuan dari presentasi standar atau marketing plan kita. Ya. Lalu apalagi yang disiapin? Tayangan video bila diperlukan. Ya, tayangan video bila diperlukan. Oke, tadi Bapak Ibu di awal ya, yang udah hadir di awal, lebih awal hadir, Bapak Ibu lihat kan ada tayangan video. Nah, ini gimana sih cara nge-share-nya? Nah, menu-menunya semua ada di dalam genggaman Anda. Tinggal cara menggunakan, jangan takut salah, jangan takut salah, jangan takut error Bapak Ibu. Aplikasi ini dirancang benar-benar sudah siap untuk error. Ya, paling error keluar Anda buka lagi, gampang. Ya. Oke, apalagi yang disiapkan? Penentuan jadwal. Jadi teamwork udah ada, aplikasi Zoom-nya sudah berlisensi, siap jadi pengundang, jadi pembicaranya udah ada, untuk room control-nya udah ada, tinggal penentuan jadwal nih, kapan nih kita Zoom-nya nih, mau TOP-nya kapan, training sama upline-nya kapan, training leader-nya kapan ya. Nah, ini dilakukan secara rutinitas Bapak Ibu. Ya. Setelah itu buat player promonya dikit biar keren ya. Nah, ini ada kelasnya lagi kalau mau nanti kelas kuliah digital membuat desain gampang. Nah, ini kalau mau nanti saya ajarin. Gratis loh. Asal mau aja. Ya. Doain satu, panjang umur sehat selalu, itu aja udah. Ya, bagaimana desain Canva? Ada simple juga lewat smartphone, juga lewat ini, ya bisa. Dalam rangka apa? Mendukung bisnis Anda. Selagi Anda targetnya adalah bagaimana Anda sukses, kita siap mendukungnya, Bapak Ibu. Ya, oke. Player promo eventnya bagaimana? Nanti kita tunjukin, ya.
Simple-simple, banyak cara kok, aplikasi sekarang udah pinter lah, yakin lah. Bapak Ibu buktinya TikTok kan aja bisa merubah efeknya, merubah ini itunya, udah jago semua. Tinggal bagaimana memaksimalkan. Ya, itu ya. Nah, memaksimalkan tepat sasaran sekali lagi. Oke. Lanjutnya apa? Ada yang coret-coret. Yang coret-coret. Nah, ini tak hapus dulu ya. Oke. Ini bisa, di clear lagi bisa. Ya, nah tolong yang tadi minta izin rekam, saya sudah izinin. Nah, tangannya nggak usah menyentuh ke slide layar karena ini terjadi coretan. Nggak apa-apa ya, kita sampaikan. Ini tujuannya sembari belajar. Nah, nanti kalau seandainya ya, seandainya kita udah bikin Zoom terjadi begini-begini, apa sih coret-coret nih? Nah, slide-nya jadi nggak bagus gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, Bapak Ibu akan paham begini caranya ya. Oke. Nah, ada yang ngeserling nih, contoh nih, ya, Bu Yuliana, udah ada tuh. Nah, iya, ada support sistemnya, Winner Vision, para leader upline yang siap, sudah, saya kira sudah terselenggara beberapa ya. Nah, namun sebagian besar saya lihat ini belum marak, belum melakukan, ya, mungkin karena bingung, mungkin karena, ya, belum paham ya, atau belum mengerti. Apa-apa, ini setelah malam ini mudah-mudahan Bapak Ibu semakin paham, bahwa ini sederhana, mudah, dan bisa diduplikasi sebenarnya. Ya, oke. Persiapan pra-meeting, ya, mengundang. Nah, kegiatannya sama, Bapak Ibu, mengundang. Nah, teknik mengundang ya sama, pelajari lagi ya offline. Bagaimana sih mengundang? Bedanya dengan digital apa sih? Nggak ada bedanya, Bapak Ibu. Ya, bedanya ya sama di telepon. Kalau Anda mau pertemuan TOP pasti nelpon calon membernya nggak? Masih pakai cara kunjungi satu-satu daftar namanya? Saya yakin nggak. Ini pasti nggak menghemat biaya, benar nggak? Anda bisa lewat telepon, ya dengan cara telepon membuat rasa penasaran untuk hadir. Ini sama kegiatannya, tinggal caranya yang berbeda. Cara apanya? Cara presentasinya online dan offline. Ya, buktinya cara mengundang gimana sih tekniknya? Buat rasa penasaran. Ya, buat rasa penasaran terhadap event yang akan diselenggarakan. Bukan hanya sekedar share, udah punya flyer nih, lalu di-share saja di kolom chat atau di kolom messenger atau di Facebook atau di WA. Ya, ini bahaya. Sebagian hati-hati Bapak Ibu, WA juga menerapkan konsep yang disebut dengan spam. Ya, Anda jangan asal share-share gambar, profil atau undangan, Anda diblok, Anda dilaporkan sebagai spam, Anda juga nggak bisa pakai WA. Ini juga hati-hati, jangan sembarangan aja. Jadi ada teknik-tekniknya. Kalau Anda punya nomor handphone seseorang, apalagi ini yang rajin ngumpulin nomor handphone orang, tapi orangnya nggak kenal, ya, jangan hanya share, jangan hanya asal-asal share, tetap aja memperkenalkan diri. Anda minta waktu, kalau bisa hubungi secara by phone, ya. Ini tidak sekali dua kali kita temukan ada yang melaporkan, Pak, WA saya udah nggak bisa dipakai. Ternyata pakai cara ada siaran, pesan siaran dikirim ke nomor yang kadang dia tidak menyimpan nomor kita, atau kita aja yang menyimpan nomor dia. Di dalam media disebut itu spam. Dan ketika sudah dilaporkan sebagai spam, nomor Anda akan tidak bisa digunakan lagi untuk di aplikasi tertentu. Ya, bahkan kalau dari banyak yang laporin juga nggak bisa dipakai lagi untuk digital internet, ya. Jadi teknik mengundangnya sebenarnya sama. Kegiatan yang dilakukan dengan membuat rasa penasaran, mengundang, tinggal promosiin, ada event. Eventnya lewat Zoom, jamnya jam sekian, ya, waktunya, harinya, jamnya sudah disampaikan. Nah, jangan lupa follow up. Follow up ini, ya, saya yakin banyak orang yang selama ini, Pak, kami sudah undang orang, kami share di grup, nggak ada yang masuk, Pak. Nah, kita harus positive thinking, Bapak Ibu, dan kita harus pahami bahwa tidak semua orang yang akan melihat pesan yang ada di WA. Saya yakin pengalaman Anda sendiri juga ada. Anda mau lihat scroll ke atas, pasti balas.
Benar nggak? Kadang ada yang sudah kita kirim informasi, besok ada yang nanya lagi, benar nggak? Gitu. Kita sendiri kadang untuk scroll ke atas, Mas. Ada para manajemen atau founder kirim pengumuman, besok ada lagi yang minta. Kenapa? Malas scroll ke atas. Artinya apa? Kalau kita hanya sekedar share di grup sebuah undangan yang sifatnya Anda ingin mereka hadir untuk mendengarkan, Anda pakai pola yang disebut teknik mengundangnya face to face atau orang per orangnya. Ya, atau istilah digital peer to peer, ya. Anda langsung ke orangnya, Anda lakukan komunikasi. Bagusnya gimana? Nggak ada salahnya luangkan waktu sedikit. Bu, Pak, izin ya, nanti saya share sebuah informasi, akan saya sertakan dengan flyernya. Oh ya, silakan, nggak apa-apa. Nah, ketika mereka sudah silakan Anda boleh share flyernya. Dan buatlah, ini jangan jadi aneh. Komunikasi jangan jadi aneh ketika Anda menggunakan digital. Seolah kita nggak berteman lagi. Share aja, tiba-tiba harap aja dia masuk, jangan. Ya, kalau Anda berteman dengan cara biasa aja, bro. Nanti malam ada Zoom nih, bagus. Saya kirim flyernya ya. Coba liatin dulu deh flyernya, ya. Di situ ada apa informasinya. Pertemuan ini akan insya Allah menjadi saluran perubahan kita. Ya macam-macam lah bahasanya. Artinya tetap dengan komunikasi dua arah. Sama aja kita mengundang ke TOP pasti begitu, betul tidak? Ya, sekali lagi caranya sebenarnya sama. Tinggal bagaimana merubah media yang dipromosikan adalah secara online, ya. Oke. Lanjut. Oke, masih ada waktu sampai jam 9 ya. Waktu Indonesia Barat, tapi Makassar nih kayaknya sejam lebih malam ya, lebih larut. Saya yakin masih belum tidur ya, masih semangat ya. Masih semangat nih. Coba ketik angka 5 dulu. Jangan-jangan udah tidur. Oke, ketik angka 5. Oke. Masih connect nggak? Nah, masih nih. Oh iya, masih ternyata. Luar biasa ya. Oke, terima kasih responnya Bapak Ibu. Anda bisa lihat bagaimana pola-pola yang dilakukan, yang sering ke Zoom, bagaimana pola-pola kita malam ini, Zoom. Ya begitu juga nanti Anda jadi host pembicara. Ya, Anda presentasi seolah memang ada banyak orang di depan Anda. Iya, di depan Anda, walaupun bentuk layar. Ya, ini seharusnya buat Anda jauh lebih pede tentunya. Ya, oke. Kita lihat persiapan pendukung presentasi bagi host, MC, dan pembicara. Pak, saya punyanya tablet, bagus. Pak, saya punya laptop, bisa. Pak, saya punyanya smartphone aja, bisa. Artinya apa? Apa yang kita punya kita bisa maksimalin, Bapak Ibu. Lewat smartphone, bisa nggak nanti kita share video, Pak? Bisa. Bisa nggak kita share tayangan seperti yang malam ini? Bisa. Siapin aja filenya. Ya, artinya langkahnya sudah saya sampaikan stepnya tadi. Ya, lalu apa? Oke, ruangan yang kondusif. Kenapa ruangan yang kondusif? Ruangan kondusif ini kategorinya bukan harus mewah, bagus, harus dirubah total, enggak. Bapak Ibu apa adanya sekarang bisa kok. Inilah uniknya digital. Ya, dinding bolong pun orang kagak tahu kalau di belakang layarnya berubah, bener nggak? Nah, kayak lihat background saya ya, background saya bergerak video. Nah, ini artinya apa? Gak usah khawatir, Pak, rumah saya seadanya, nggak ada masalah. Orang gak tahu, ya, gak tahu nih belakang saya apa, bener nggak? Jadi ini, yang penting kondusif. Kondusif dari segi apa? Suara-suara keributan. Ya, yang rumahnya mungkin lagi dihuni anak-anak banyak ya, anak-anaknya dikunci dulu di kamarnya ya, di kamarnya. Ya, jadi suaranya khusus Anda mungkin khusus di kamar Anda sendiri. Itu aja bedanya. Cari ruangan kondusif. Sehingga apa? Anda presentasi, Anda sebagai MC, Anda sebagai pembicara, lepas. Anda betul-betul tidak merasa terganggu dengan suara-suara di luar. Ya, harus kedap suara enggak? Enggak juga sih. Ya, orang pasti maklum kalau tiba-tiba terdengar suara lewat bakso gitu ya. Namanya Zoom ya.
Tetapi usahakan kalau bisa yang jauh dari keributan kalau Anda jadi pembicara. Ya, oke. Anda jadi pembicara tapi tengah pasar, nggak mungkin. Berarti Anda reporter, bukan jadi pembicara seminar Zoom, ya. Oke, lalu pencahayaan yang cukup, Bapak Ibu. Pencahayaan yang cukup itu bagaimana? Lampunya cukup terang, ya. Wajahnya jadi lebih kelihatan, ya. Jadi kalau seandainya pencahayaannya kurang, bisa ditambah. Banyak kok, ada tripod murah, dijual di toko smartphone, ada langsung dengan lampu bulat. Kayak WNT punya itu ya, MC kita tadi, host kita. Oke. Oke, dan itu hal yang perlu disiapkan untuk sebagai pendukung ya. Kalau nggak punya gimana? Nggak apa-apa, apa adanya pun nggak apa-apa. Artinya nggak dibikin ribet. Ya, yang namanya presentasi pasti ada persiapan. Tetapi kita bisa logikakan, bandingkan kolaborasi offline dengan online kita terbantu nggak dengan adanya digital? Ya, bisa demo produk nggak lewat digital? Bisa. Anda depan layar, Anda juga bisa demo prime tea, ya kayak saya nih lagi sama gelas prime tea nih ya. Nah, ini minum prime tea. Minum dulu nih Bapak Ibu, ya. Iklannya lewat ya. Prime tea. Ya, itu TH Prime tea. Oke, host atau MC membuka acara, ya, membuka acara tugasnya pastikan berpakaian rapi lah. Namanya kita presentasi bisnis ya. Senyum, sapa, interaksi awal dengan audiens ini tugas MC hostnya dan edifikasi pembicara. Nah, edifikasi pembicara itu gimana? Ya, edifikasi itu tidak perlu berlebihan, ya, cukup apa adanya. Tetapi yang lebih baik itu gimana? Memang lebih menjual. Lebih menjual siapa? Orang yang akan kita jual. Edifikasi ini bahasa ekstrimnya adalah menjual orang yang akan membantu kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memahami edifikasi, simpelnya begitu. Kita butuh bantuan seseorang, perlu nggak ya menjadi nilai orang ini di mata orang lain yang akan mendengarkan. Nah, itu maknanya. Itu edifikasi. Jadi edifikasi kan orang yang akan membantu kita menyampaikan pesan yang seharusnya pesan kita sampaikan, tapi diwakili oleh pembicara. Ya, oleh MC yang mewakili nanti untuk mengedifikasi pembicara. Ya, jadi edifikasi pembicara, ajak audien agar siap untuk mengikuti Zoom dengan tertib. Nah, ini langkahnya ya, mempersilahkan membicara, moderasi pertanyaan yang ada melalui kolom chat ya, atau sesi tanya jawab jika ada. Nah, nanti kita contohkan ya. Kontrol waktu. Ya, kontrol waktu. Host MC boleh kontrol waktu, mengingatkan apakah itu lewat kolom chat, ya bisa ditujukan ke perorangan atau ke semua orang. Jadi ada pilihan di kolom chat itu ada Bapak Ibu. Ya, nanti di kelas berikutnya kita akan kupas simulasi fitur-fitur yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Ya, dan bagaimana mempersiapkan lebih lanjut tentang membuat agenda jadwal ya, terus mengcopy linknya bagaimana bagi yang belum ya, nanti kelas berikutnya kita buka ya. Jadi rugilah orang yang tidak ikut kelas malam ini, besok ikut kelas malam berikutnya atau Senin depan ya, tiba-tiba bingung ya, langsung saja. Oke, sebagai pembicara sama, pakaian rapi, senyum sapa interaksi awal dengan audiens, jangan tiba-tiba langsung terbata-bata menyampaikan materi ya. Terus edifikasi pertemuan yang berlangsung, tujuannya event yang Anda sampaikan itu untuk sebuah pesan tersampaikan ya. Berbicara berkenaan dengan topik ya. Jangan sampai ngarung ngidul, tidak ada hubungan dengan topik presentasi Anda. Meminta bantuan host control ya apabila membutuhkan tayangan slide. Nah, kalau Anda bisa tidak ada host control atau tidak ada operator, Anda bisa handle sendiri, bisa kok ya. Nah, ini yang kita coba sama-sama latih ya. Nah, kontrol terhadap waktu. Anda artinya kita bicara, kadang kasihkan bicara lupa dengan waktu. Nah, enaknya kalau digital kan jam di smartphone kelihatan langsung, jam depan laptop juga kelihatan waktunya, benar nggak? Jadi kita bisa menghargai, sama-sama menghargai waktu. Orang yang mendengarkan kita juga perlu hargai waktu mereka. Ya, apalagi karena
memang lewat online ya. Oke, selanjutnya host control. Nah, sedikit agak berlebih tugas dari host control menjalankan fungsi kontrol kelancaran Zoom. Jadi jangan biarkan pembicara terganggu oleh adanya suara-suara ya. Tiba-tiba di saat presentasi ada suara-suara keluar dari mikrofon audien, tidak pada sesi tanya jawab. Nah, Anda tinggal fungsi room control inilah yang memute ya atau mematikan mikrofonnya. Nah, dan bisa jadi ada aturan-aturan yang dibuat. Contoh ya, tidak sedikit yang mengalami gangguan pada Zoom seperti ini. Ada orang yang tiba-tiba masuk ya dengan niat yang kurang bagus, mengganggu kelancaran Zoom-nya. Anda cukup, ini peran room control juga, Anda bisa keluarkan dia dari ruangan Zoom. Dan uniknya mereka tidak tahu siapa yang nendangnya gitu ya. Nah, artinya orang yang memang niatnya tidak baik bisa dikeluarkan dari ruang Zoom ini. Ya, nah perannya di sini host control. Oke, menampilkan tayangan video bila diperlukan oleh pembicara, merekam pelaksanaan Zoom. Malam ini kita rekam, misalkan itu ada fiturnya juga, Bapak Ibu. Ya, menghubungkan secara live ke media sosial lainnya apabila diperlukan. Contoh, ya, Anda sudah punya channel YouTube yang rame pengunjungnya. Anda lagi Zoom, Anda ingin linkkan itu bisa, Bapak Ibu. Ya. Jadi malam ini kita bahas dulu pola pikirnya, peluangnya, paradigmanya, potensinya ya dari pemanfaatan digital bagi kita pembangun jaringan ya. Oke, bisa di live kan. Live ke Facebook bisa, live ke YouTube bisa di live kan, dihubungkan. Ya, artinya apa? Mentargetkan secara lebih luas lagi. Orang yang nggak bisa masuk Zoom atau tidak dapat link Zoom, tidak ikut Zoom, dia bisa mendengarkan Anda juga secara langsung. Ini uniknya. Oke. Ini ada kalimat menarik Bapak Ibu. Bisa karena terbiasa, ahli karena terlatih, dan tercapai target karena kita ulet. Ulet artinya bersungguh-sungguh. Ulet artinya belajarnya sungguh-sungguh, berlatihnya sungguh-sungguh, melakukannya sungguh-sungguh, menerapkannya sungguh-sungguh. Saya yakin Bapak dan Ibu, pemanfaatan kolaborasi antara ya digital, antara online dengan offline, kalau kita maksimalkan, percepatan yang akan kita wujudkan jauh lebih besar. Ya, seperti halnya yang sudah melakukan ya, ada Dr. Luluk dengan tim Winner Vision-nya, ada Bapak Billy Tumangkeng ya dengan timnya juga melakukan. Artinya beliau lagi di Manado tetap bisa kontrol ya, tetap bisa melakukan sharing, tetap bisa melakukan presentasi berbarengan bersamaan. Nah, inilah keuntungannya lewat digital. Oke, Bapak dan Ibu, masih ada waktu 5 menit menjelang 8 menit ya menjelang ada pukul 9 WIB ya. Jadi kita boleh tanya jawab sebentar kalau ada yang mau ditanyakan. Saya akhiri dulu sesi saya kembalikan ke host Bu Yanti. Oke, siap Pak Irawadi. Terima kasih Pak atas ilmunya tentang marketing buildernya melalui media sosial. Baik Bapak Ibu, bagaimana kalau ada ingin bertanya silakan. Kita malam ini membahas sebuah pola pikir dulu, bahwasanya peluang lewat online dimanfaatkan maksimal itu luar biasa gitu. Ya, makanya ada datanya, potensi-potensinya. Lalu bagaimana kita memaksimalkan ruang media. Dan ruang media yang kita bahas malam ini memang Zoom, bukan TikTok, bukan Facebooknya. Ya, kalau mau nanti boleh ada kelasnya. Ya. Nah, kenapa Zoom? Nah, inilah yang kita bicara tepat pola, tepat sasaran. Ya, TikTok bisa nggak presentasi seperti ini? Bisa, tapi nggak bisa dua arah. Saya nggak lihat wajah Bapak Ibu, walaupun orang paling diundang lagi polanya. Bisa, tapi diundang. Dan itu pun terbatas. Tidak bisa tampil di layar kita sebanyak ini. Ya, kalau saya kan bisa lihat nih, saya bisa screenshot lagi, saya bisa rekam lagi ya. Ini kelebihannya, makanya kita udah coba pelajarin mana yang lebih tepat sasaran
untuk pengembangan network builder dengan menggunakan media digital. Ya, sekali lagi bukan hanya bagaimana produk terjual ya, majamannya banyak. Kalau Anda juga ngeluarin duit juga bisa mah gampang. Anda juga bayar iklan ya. TikTok ada TikTok Ads-nya, Shopee ada Shopee Ads-nya gitu ya. Tetapi kan apakah itu efektif? Kita bicara tentang bagaimana keefektivitasan dari seorang pembangun jaringan. Ya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan kalau yang masih berhubungan dengan topik malam hari ini. Kalau nggak ada, kita tutup Bu Yenti ya. Oke, masih ada ya Bapak Ibu pertanyaan? Satu pertanyaan lagi ya Pak Adi. Silakan. Selamat malam Pak Irawadi. Selamat. Iya, saya Enda dari Blitar. Mohon maaf, ini tadi kan saya masih setengah ya baru bisa mengikuti Zoom meeting malam ini. Pertanyaan saya, apakah ini kan direkam ya Pak Irawadi? Apakah ada nanti bisa ngelihat di YouTube atau gimana untuk saya bisa belajar? Karena jujur saya ini seorang mak-mak, untuk ilmu seperti itu sangat penting sekali, seperti itu Pak Irawadi. Ada, saya rekam, nanti tak kemas lagi, nanti tak share ya. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sudah pukul 9, gimana Bapak Ibu? Atau masih ada lagi pertanyaan? Atau kita tutup? Oke, cukup puas ya. Cukup ya, untuk malam ini cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada masukan dari Pak Kris nih. Next ya, kita sebaiknya open kamera semua ya. Ya betul. Ya untuk kedepannya Bapak Ibu ya kalau ada pertanyaan mohon dihidupkan kameranya ya, di-on-kan supaya kita bisa tahu siapa sih yang bertanya itu. Apakah dia punya mata, Pak Kris, apakah minum. dia punya apa gitu kan. Jadi bisa santai kok, bisa sambil apa. Tapi yang penting kalau ada pertanyaan mohon dihidupkan ya kameranya Bapak Ibu. Oke. Apapun kegiatannya Prenti minumnya ya. Oke, Pak. Itu. Apapun minumnya ya Pak ya, apapun itu ya harus Prenti harus diminum ya Pak ya. Iklan lewat ya. Oke, saya mohon maaf sebelum ditutup Bu Yenti. Dengan background Zoom-nya Bapak Pak Irawadi itu di belakangnya nanti next time kita buka lagi pembahasan bagaimana cara membuat background yang bisa bergerak-gerak itu ya Pak Irawadi ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu mau nggak lanjut materi Zoom sesi 2? Nanti kita siapin sampai ke semua background bagaimana ini semua kita ini kan. Mau? Oh banget Pak, mau Pak Ade. Oke, ya, Senin depan siap? Mau siap. Oke. Banyak ya, yang mau Bapak Ibu ya. Boleh deh nanti next time ya Pak. Kita Oke, Senin depan kita agendakan, kita lanjutkan. Artinya offline besok lanjut. Senin kita fokus lagi bahas ini. Dan setelah itu harapannya Bapak Ibu tinggal gebrak, lakukan secara teamwork, ya. Oke. Sampai ketemu hari Senin depan. Banyak maaf kalau ada sampai ketemu Bapak Ibu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih Pak Irawadi, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga dari seluruh kesempatan Makassar. Mako.